Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahmadani, NIM 1808, mata kuliah Pramuka. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang cara membina dengan sistem Among. Sistem Among adalah hasil pemikiran dari Raden Mas Suwardi Suryaningrat yang dikenal dengan nama Ki Hajar Dewantara, Bapak Pendidikan Nasional Indonesia yang juga pendiri perguruan taman siswa. Beliau dilahirkan pada tanggal 2 Mei 1889 dan wafat pada tanggal 28 April 1959. Untuk mengenang jasanya dalam dunia pendidikan, tanggal 2 Mei ditetapkan sebagai Hari Pendidikan Nasional Indonesia. Pendidikan dalam gerakan pramuka ditinjau dari hubungan antara pembina dengan peserta didik bersendikan sistem Among. Sistem Among berarti pendidik anggota gerakan pramuka menjadi insan yang merdeka jasmani, rohani, dan pemikirannya disertai rasa tanggung jawab dan kesadaran akan pentingnya bermitra dengan orang lain. Sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah, keharusan, paksaan sepanjang tidak merugikan baik bagi diri sendiri, peserta didik maupun bagi masyarakat sekitarnya, dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya pada diri sendiri, kreativitas, dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sistem Among memberi kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan kepribadiannya, bakat, kemampuan, dan cita-citanya. Kata Among berarti mengasuh, memelihara, menjaga, dan merawat. Sedangkan orang yang melaksanakan Among disebut dengan Pamong, yaitu orang yang memiliki kepandaian dan pengalaman lebih dari yang diamong. Dalam gerakan pramuka, pembina pramuka adalah Pamong atau kursus pembina pramuka mahir tingkat dasar. Alasan penerapan sistem Among, sasaran proses pendidikan kepramukaan itu adalah mental, fisik, pengetahuan, dan keterampilan, dan pengalaman peserta didik dalam gerakan pramuka yang sasaran akhirnya adalah menjadikan para pramuka itu sebagai tenaga kader pembangunan yang bermoral secara Pancasila. Sasaran proses pendidikan itu dikatakan tercapai dengan efektif kalau sikap, tingkah laku, dan kegiatan serta didik merupakan refleksi dari proses pendidikan yang dialaminya. Hasil pendidikan kepramukaan itu membudaya pada diri setiap pramuka. Untuk mencapai maksud itu, maka proses pendidikan itu harus diberikan secara konkret. Apabila bahan disampaikan kepada peserta didik berupa contoh-contoh yang sangat konkret, maka peserta didik akan mengalami proses melihat, lalu tahu, kemudian mengerti, dan akhirnya paham. Jika keempat proses ini terlaksana, maka peserta didik dapat dikatakan menghayati bahan tersebut. Dengan penghayatan ini, berarti peserta didik akan menggunakan bahan tersebut dalam kehidupannya sehari-hari, sehingga bahan itu telah menjadi miliknya dan memudaya dalam dirinya dengan memudayakan bahan pendidik. Pada setiap peserta didik, maka perlu diberi motivasi agar dengan pengetahuan dan pengalaman yang telah membudaya itu, peserta didik dapat mengembangkan diri dan mampu untuk berkarya atas dasar karsanya yang positif. Diterapkan sistem Among dalam gerakan pramuka tidaklah karena sistem Among itu merupakan hasil pemikiran yang dilandasi oleh prinsip-prinsip filsafat, ideologi, ilmu jiwa, dan bahwa diakui dalam ilmu pendidikan dan ilmu pengajaran mutakhir. Gerakan pramuka menyelenggarakan pendidikan pramuka dalam rangka membina watak anak, remaja, dan pemuda Indonesia agar mereka menjadi manusia yang bermoral Pancasila. Pendidikan moral tidak akan berhasil dilakukan dalam bentuk klasikal dan massal, lebih efektif dilaksanakan secara individual. Penerapan sistem Among. Proses pendidikan kepramukaan atas dasar sistem Among harus dilaksanakan dalam suasana kekeluargaan. Sistem Among mengharuskan pembina mempunyai sikap laku yang sesuai dengan di depan memberi teladan, di tengah-tengah membangun kemauan, di belakang memberi dorongan. Dalam melaksanakan tugasnya, pembina harus
memelihara sikap baik yang berdasarkan pada rasa cinta kasih, rasa keadilan, rasa kepantasan, dan rasa kesanggupan berkorban. Rasa disiplin disertai inisiatif dan rasa tanggung jawab terhadap Tuhan dan masyarakat darinya. Sistem Among dalam gerakan pramuka, para pramuka dibiarkan berkembang pribadinya, bakatnya, kemampuannya, cita-citanya. Dan tugas Pamong adalah menjaga, membenarkan, meluruskan, mendorong, dan memberi motivasi, tempat bertanya, dan tempat meminta pertimbangan. Sistem Among digunakan secara terpadu, tidak terpisah-pisah, satu dengan lainnya saling berkaitan. Karena itu untuk semua golongan peserta didik digunakan teladan, memberikan daya kreasi dan dorongan. Ketiga, golongan peserta didik itu memerlukan, yang pertama ada konkretisasi atau perwujudan. Contohnya, teladan untuk mengenal, mengetahui, mengerti, dan memahami. Yang kedua ada daya kemampuan, pengembangan kemampuan berkarya atas dasar-dasarnya. Lalu yang terakhir adalah dorongan atau motivasi. Motivasi ini berguna untuk berani berdiri di atas kaki sendiri, namun tidak saja sesuai dengan prinsip-prinsip dasar kepramukaan dan metodik pendidik kepramukaan. Pelaksanaannya akan berbeda. Peran, tugas, dan tanggung jawab pembina. Di sini ada peran pembina, orang tua yang dapat memberi penjelasan, nasihat, pengarahan, dan bimbingan. Guru yang mengajarkan berbagai keterampilan dan pengetahuan. Kakak yang dapat melindungi, mendampingi, dan membimbing adik-adiknya, yang memberi kesempatan untuk memimpin dan mengelola kesatuannya. Mitra, teman yang dapat dipercaya, bersama-sama menggerakkan kegiatan-kegiatan agar menarik, menyenangkan, dan penuh tantangan sesuai usia golongan pramuka. Konsultan, tempat bertanya, berdiskusi tentang berbagai masalah. Lalu motivator, motivasi untuk meningkatkan kualitas diri dengan berkreativitas, berinovasi, aktualisasi diri, membangun semangat untuk maju. Lalu yang terakhir ada fasilitator, memfasilitasi kebutuhan dalam kegiatan peserta didik. Lanjut, tugas pembina pramuka, memberikan pembinaan agar peserta didik menjadi manusia berkepribadian, bertakwa, dan berbudi pekerti luhur. Warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, setia dan penuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik dan berguna. Menerapkan prinsip dasar kepramukaan, metode kepramukaan, kiasan dasar, dan sistem Among dalam proses pembinaan. Lanjut, yang tiga ada tanggung jawab pembina pramuka. Dalam melaksanakan peran dan tugasnya, tanggung jawab pembina pramuka ialah sebagai berikut. Yang pertama ada terselenggaranya kepramukaan pada satuan pramuka ialah sebagai berikut. Tetap terjaganya pelaksanaan prinsip dasar kepramukaan dan metode kepramukaan pada semua kegiatan pramuka. Terselenggaranya kepramukaan yang teratur dan terarah sesuai dengan visi dan misi gerakan pramuka. Terwujudnya peserta didik yang kepribadiannya bertakwa, berbudi pekerti luhur, dan sebagai warga negara Republik Indonesia yang berjiwa Pancasila, yang setia dan patuh kepada negara kesatuan Republik Indonesia, serta menjadi anggota masyarakat yang baik berguna. 3. Komunikasi dan bergaul dengan pendidik. A. Komunikasi terhadap peserta didik. Dengan adanya komunikasi yang baik antara pembina dengan peserta didik, akan dapat menghilangkan rintangan-rintangan komunikasi, mencegah kesalahpengertian, dan mengembangkan pembentukan sikap. Lebih lanjut, komunikasi dan bergaul bertujuan untuk menggiatkan peserta didik terlibat dalam kegiatan yang semangat kerjasama yang tinggi dan dilaksanakan dengan senang hati. 4. Mengelola satuan pramuka. Di sini ada mengelola satuan dapat diartikan menggerakkan anggota dalam satuan pramuka untuk mencapai tujuan. Seni pengelola satuan. Pendidikan kepramukaan merupakan proses pendidikan berkelanjutan yang diawali dari kegiatan pramuka siaga ke kegiatan pramuka penggalang. Jadi dapat disimpulkan sistem Among adalah sistem pendidikan yang dilaksanakan dengan cara memberikan kebebasan kepada peserta didik untuk dapat bergerak dan bertindak secara leluasa, dengan sejauh mungkin menghindari unsur-unsur perintah
keharusan, pelaksanaan, atau sepanjang tidak merugikan baik bagi diri peserta didik maupun bagi masyarakat sekitarnya. Dengan maksud untuk menumbuhkan dan mengembangkan rasa percaya pada diri sendiri, kreativitas dan aktivitas sesuai dengan aspirasi peserta didik. Sekian yang dapat saya sampaikan. Saya tutup dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.